Halo, Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan saya Arde. Kali ini sesuai dengan janji saya pada video sebelumnya tentang Echinacea, maka saya ingin membahas satu tanaman yang banyak di Indonesia dan dia juga dapat menjadi alternatif untuk meningkatkan daya tahan tubuh gitu ya, atau imunostimulan yang kita bahas di awal di video tersebut. Nah, kalau kalian kenal, tanamannya adalah meniran. Ya, benar, meniran. Jadi meniran atau Phyllanthus niruri nama latinnya, ini sangat baik untuk meningkatkan daya tahan tubuh manusia. Dan tanaman ini setingkat atau kualitasnya sama lah dengan Echinacea, karena memang dia memiliki aktivitas imunostimulan, jadi meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, kenapa kok kemudian saya bisa mengatakan bahwa ini sebanding lah dengan Echinacea ya, karena kita kenalan dulu ya bahwa meniran ini adalah salah satu herbal yang sudah banyak dilakukan penelitian atau bahkan secara tradisional itu digunakan oleh masyarakat untuk berbagai macam penyakit gitu ya. Nah, dia memang tumbuhnya di daerah tropis nih seperti di Indonesia. Jadi mungkin teman-teman pasti tahu ya, waktu kecil mungkin pernah main atau menggunakan tanaman ini ya. Tanamannya tuh mirip dengan putri malu, tapi ini bukan seperti putri malu ya. Jadi dia memang bentuknya sama begitu ya, tapi dia tidak berduri dan dia tidak mengkuncup saat disentuh. Nah, yang tanaman ini biasanya mempunyai seperti buah atau biji di bawah daunnya. Ya, jadi di bawah daunnya gitu ya, kecil sekali, bentuknya seperti putri malu itu, tapi ini tidak berduri ataupun kemudian tidak menguncup saat disentuh. Nah, tanaman ini mengandung banyak metabolit sekunder gitu ya, ada flavonoid, alkaloid, terpenoid, kemudian ada lignan, ada polifenol, ligan ya, polifenol, tanin dan lain-lain lah gitu ya. Nah, kalau di Indonesia sendiri memang banyak digunakan sebagai obatnya, selain sebagai tempat untuk mainan atau bahan untuk bermain, ini juga digunakan untuk obat. Nah, salah satunya adalah imunostimulan kan. Nah, jadi imunostimulan ini seperti yang saya sampaikan di video sebelumnya bahwa dia akan meningkatkan sistem imun kita ya, ya, sehingga di Indonesia penelitian yang sudah dilakukan dari meniran ini menunjukkan bahwa terbukti terhadap manusia meniran ini meningkatkan daya tahan tubuh ya. Sehingga dia bukan lagi jamu obat herbal terstandar, tapi sudah terbukti secara klinis, secara fitofarmaka. Jadi ada produknya di Indonesia ya. Jadi udah ada produknya. Cuman kalau kalian teman-teman mau bikin sendiri juga mudah sekali sebenarnya untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Dan dia memang kualitasnya sudah fitofarmaka, artinya sudah diuji kepada manusia dan benar memiliki aktivitas terhadap manusia ya. Sama seperti Echinacea di Eropa juga kan lambangnya atau klaimnya adalah fitofarmaka, artinya dia sudah diuji di manusia ya. Nah, karena hasil dari pengamatan tersebut gitu ya memperlihatkan bahwa meniran itu secara signifikan ya meningkatkan imunitas dan daya tahan tubuh seseorang. Nah, terutama mereka tuh mencoba terhadap pasien-pasien yang sama ya, mencegah tertular virus, bakteri begitu ya, atau penyakit yang lain yang berhubungan dengan penurunan daya tahan tubuh ya, sehingga juga bisa mengobati dari virus maupun bakteri ya. Jadi dengan mekanisme meningkatkan daya tahan tubuh, bukan dengan membunuh virusnya ya, tapi dengan meningkatkan daya tahan tubuh sehingga tubuh kita sendiri yang akan melawan virus-virus dan bakteri tersebut ya. Nah, amazing banget gitu loh, dengan tanaman yang mungkin ada di semak-semak gitu ya, yang mungkin dulu waktu kita kecil itu cuma dibuat main ya, itu bisa meningkatkan daya tahan tubuh dan memiliki daya jual yang tinggi ya. Makanya
saya agak kurang setuju kalau misalnya kita bahan alam atau jamu-jamu itu masih impor, karena di Indonesia sendiri memiliki bahan baku yang cukup banyak, tanaman yang cukup banyak, sejarah yang cukup panjang pula, sehingga mungkin yang perlu dilakukan adalah meningkatkan kepedulian ya, karena selama ini saya rasa memang kepedulian terhadap herbal itu tidak terlalu tinggi ya, kurang sekali ya. Bahkan di Amerika saja ya, di negara maju seperti Amerika 15 tahun terakhir ini penggunaan herbal itu meningkat sangat tajam ya, karena memang mereka mencoba menyeimbangkan kehidupan gitu ya, lebih banyak mencegah daripada mengobati seperti itu. Nah, jadi kenapa tidak di Indonesia ini dengan kekayaan alam yang luar biasa itu dimanfaatkan ya. Bahkan kita tuh sibuk gitu mencari obat meningkatkan sistem imun sampai impor gitu ya, bahkan impor, padahal di Indonesia sendiri sudah ada jelas dan sudah terbukti terhadap manusia gitu ya. Kenapa kita harus impor gitu ya, jadi ini yang cukup saya sayangkan gitu ya. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya adalah berapa miligram, atau kalau saya ingin buat sendiri bagaimana caranya? Nah, ini sangat mudah ya, kalau misalnya teman-teman langsung ingin menggunakan gitu ya, jadi mencari kemudian langsung direbus gitu ya. Berapa sih? Ya 30 sampai 60 gram lah gitu ya. Nanti mineralnya ya dibersihkan gitu ya. Jadi dia dibersihkan semua ya. Jadi yang digunakan dari semua, dari daun, batang, buah, dan kemudian akarnya semua digunakan. Jadi kalau itu disebutnya herba menira ya. Itu diambil, dibersihkan dari tanah, dari apapun kotoran yang menempel, kemudian dicuci. Nah, kalau sudah bersih bisa direbus ya. Nah, air rebusannya bisa digunakan, atau bisa juga dimandi basahi kemudian digiling atau ditumbuk. Nah, kemudian air perasan dari itu bisa digunakan langsung gitu ya. Cuman mungkin cukup pahit kalau misalnya langsung gitu. Cuma kalau dengan direbus dulu mungkin berkurang lah pahitnya, seperti itu ya kan. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman juga mau tidak, artinya nggak begitu sakit baru nyari begitu ya kan, yang gak enak ya kalau lagi merasa daya tahan tubuh kok baru nyari nih ya, di tetangga ataupun di pekarangan rumah ya. Bisa dengan cara dikoleksi ya, jadi dikoleksi ya, kemudian dibersihkan, dicuci sampai bersih, kemudian dikeringkan ya. Boleh dikeringkan di bawah sinar matahari langsung, atau mungkin di oven, tapi oven itu tidak boleh lebih dari 40 sampai 50 derajat. Kalau di bawah matahari langsung, tidak langsung terkena sinar matahari, artinya kayak misal kita di bawah atap tapi tetap di kena mata ya, kena biar kering begitu, tapi tidak boleh langsung untuk kena sinar matahari di tanamannya. Nah, itu kemudian bisa dikoleksi. Nah, bagaimana dosisnya? Biasanya itu akan berkurang sekitar 80% beratnya. Jadi misal 30 gram, kemudian nanti dikeringkan ya paling tinggal 3 gram. Nah, sekali pakai tinggal menggunakan 3 gram ya. Itu digunakan, diminum 3 kali sehari. Artinya 3 gram atau 30 gram itu digunakan 3 kali sehari. Bukan sekali minum gitu ya, dikalikan digunakan 3 kali sehari. Seperti itu. Nah, kalau nyimpannya itu harus di tempat yang kering, ya di toples kaca begitu, atau yang tertutup, atau mungkin kaleng. Kalau misalnya ada, zaman sekarang tuh kan ada kaleng-kaleng kayak kaleng teh begitu ya. Itu bisa digunakan untuk menyimpan. Nah, cuman yang terakhir juga ini sama dengan echinacea ya, karena ini memang peningkatan daya tahan tubuh, maka tidak bisa digunakan setiap hari gitu ya. Penggunaannya juga cukup sesuai dengan kebutuhan, misal merasa badan tidak enak begitu ya, kemudian memang lagi flu itu baru diminum ya. Ini sama, efektivitasnya pun sama. Cuman juga ada warningnya bahwa penelitian ini belum terlihat kepada ibu hamil, tapi saya juga tidak terlalu yakin karena memang ini sudah beredar luas, sudah cukup lama ya, bertahun-tahun ya. Dia juga bisa untuk anak-anak, orang tua, dewasa begitu, seperti itu ya. Nah, itu yang meniran. Jadi mulai sekarang coba deh teman-teman
mencari atau melakukan literasi atau mencari membaca tentang beberapa tanaman di Indonesia yang memiliki efek obat terhadap tubuh kita. Karena dengan tanaman ini akan lebih seimbang gitu ya. Kemudian kita juga lebih bisa mengekspor kekayaan alam kita yang digunakan untuk obatnya yang dilakukan oleh orang-orang tua kita zaman dahulu kala. Seperti itu. Oke, mungkin itu saja singkat. Jadi jawabannya adalah meniran gitu ya. Digunakan seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akan kembali lagi di video selanjutnya. Oke, ciao.